الأربع والنعدل ثم إلى حضرة جميع القرى من أهل القرية تجب الصديق ما حولها ثم إلى حضرة الأروي الحبيب بن القدر أسكم الحبيب بن الرحمن أسكم الحبيب أبو بكر أسكم قدس الله سررهم ونور درجات مسلسلتهم ثم إلى حضرتي إلى روح جميع مؤسسين هذا المسجد نور التقوى والمدرسة الإسلامية والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين سبقونا بالإيمان ثم إلى حضرة جميع أئمة القرى ورواتهم وضروبهم وجميع مكر القرآن وقارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر القرآن خصوصا سيدنا الشيخ محمد الرنامين قدس الله سررهم ونور درائهم درجات مسلسلتهم ثم إلى حضرة إلى رشمون سبر سبقات الشيخ حمدي قدس الله سررهم درجات مسلسلتهم ثم إلى حضرة إلى رؤيا المؤلف هذا الكتاب الأدب هذا الكتاب الشرمدب ثم إلى حضرة إلى روح وجسد شيخ لنا شيخ الرئيس من حضرة الجزن إبراهيم ثم إلى حضرة إلى رحم الحضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا ومشايخنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء. الأول الإحرام من الميقات والثاني ورمي الجمار الثلاثة والثالث والحلق. من أسماء مكة 16 أسماء أحدها مكة والثاني بكة والثالث أم القرى والرابع البلد الأمين والخامس الرحم لأن الناس يتراحمون فيها ويواتعون. السادس سلاح. السابع الباسة. الثامن الناسة. التاسع النساسة. العاشر الحاتمة. 11
ar-ra'su ka ra'sil insan. As-sani asyar kusa. As-salis asyar al-arsh. Ar-rabi' asyar al-qadis. Al-khamis asyar al-muqaddasah. As-sadis asyar al-baladah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan, yaitu ma'unahnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berkah bacaan hamdalah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat zahir maupun batin, dan juga semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat, diijabah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas tentang rukunnya haji. Adapun selanjutnya yaitu kita membahas perkara yang wajib ketika dilaksanakan waktu ibadah haji, akan tetapi tidak rukun. Wa wajibatul haji ghairul arkani salah satu asya. Jadi perkara yang wajib selain rukun itu ada 3. Wajib ya harus dilaksanakan. Apabila enggak dilaksanakan maka enggak sah ibadah hajinya maupun umrohnya. Dan nanti kami akan sampaikan yang kemarin kami bilang, bahwasannya nama dari Ka'bah itu banyak, bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan nama, yaitu 1000 nama, alfusmin. Akan tetapi yang diterangkan oleh Rasulullah itu sebanyak 16 nama dari Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatul haji, dan beberapa perkaranya yang wajib ketika melaksanakan haji. Ghairul arkani, selain dari beberapa rukun. Salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Yang pertama ialah al-ihramu, yaitu memakai kain ihram. Minal miqati, dimulai dari miqat. Miqat kemarin telah kami sampaikan, yaitu suatu daerah yang mana dimulainya di situ wajib memakai kain ihram dan juga niat. Jadi macam-macam tergantung dari mana
masuknya ketika waktu mau haji maupun umroh. Ini teman-teman yang dari Doyo sudah ada yang pernah umroh, haji belum? Tapi hajinya putih-putih. Bedanya apa nanti sama Pak Haji? Belum ada yang umroh, belum? Haji juga belum? Sama berarti. Ya kita doa sama-sama semoga bisa berangkat ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Kita aminnya kok udah kompak. Ya, nguampet tenanan kayaknya. Mungkin yang sudah daftar haji niatnya bagaimana Pak? Niat ketika mau haji maupun umroh enggak bahagia niatnya. Menegura ganggu jenengan, nah, terus saudara kita yang lain bagaimana? Dereng pernah berangkat mana sih? Dereng. Tak kasih tahu niatnya, jadi nanti kalau berangkat mana sih kan pinter dewe. Niat ketika waktu mau melaksanakan haji ialah nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhon lillahi ta'ala. Biarpun saya belum pernah haji tapi ya tahu niatnya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhon lillahi ta'ala. Itu niat untuk haji. Kalau umroh nawaitul umrata wa ahramtu biha sunnatan lillahi ta'ala. Dia harus tahu. Jadi ketika waktu ini yang pertama ialah perkara yang wajib dilaksanakan ketika waktu haji, yaitu ihram minal miqat, memakai kain ihram dari kota yang telah ditentukan oleh Rasulullah, dan dari situlah wajib niat, wajib memakai kain ihram. Nah, daripada ribet-ribet memakai kain ihram di waktu daerah yang telah ditentukan, makanya biasanya sebelum naik pesawat itu sudah dari hotel itu sudah dianjurkan pakai kain ihram. Habis nawaita labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha sunnatan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Masalahnya dulu, kalau sekarang infonya itu jamaah haji itu masuknya ke Madinah dulu. Nah, Madinah ini ada suatu kota yang mana ketika mau masuk mikot atau niat untuk haji maupun umroh, ini dari bandara Madinah, ini nanti masih menempuh perjalanan darat, baru masuk mikot. Mikot itu tempat untuk memulai memakai kain ihram dan juga niat, itu mikot. Kalau dulu sebelum ada bandara Madinah, itu mikotnya di awan. Di awan dalam arti bawahnya itu pas kota untuk wajib niat, baik umroh maupun haji. Kalau nggak salah ini berarti benar kalau nggak salah ya. Ada yang namanya Yalamlam, ada yang namanya Jirona. Ini tempat-tempat untuk mikot ini.
Mikot ialah huwal makanul ladzi haddadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli kulli jihad ayyahrumu qabla ayyatajawazu idza atu makkata qasidinal hajj qasidina li haji au umrah rawahul Bukhari. Yang dinamakan mikot ialah yaitu yang mana tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk arah mau masuk kota Makkah, yaitu untuk niat ihram, memakai kain ihram atau niat untuk umroh maupun Makkah. Niatnya itu tadi dari situ, yaitu ketika mau masuk ke kota Mekah untuk haji maupun umroh, dari mikot itu tadilah yaitu untuk memakai kain ihram maupun untuk niat. Rawahul Bukhari. Waqata Rasulullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah wa li ahli Syam Juhfah wa li ahli Najd Qarnal Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridul hajja wal umrah faman kana dunahunna famahalluhu min ahli wa kadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Rasulullah telah menetapkan yang mana ketika mau melaksanakan ibadah haji bagi orang penduduk Madinah itu mikotnya namanya Dzul Hulaifah. Jadi dari Madinah sebelum mau masuk ke Makkah itu ada namanya daerah Dzul Hulaifah. Di situ wajib memakai kain ihram dan niat. Wa di ahli Syam al-Juhfah, dan untuk orang-orang Syam itu namanya mikotnya yaitu Juhfah. Wali ahli Najd, dan untuk orang-orang Najd mikotnya namanya Qarnal Manazil. Wali ahlil Yaman, dan untuk ahli Yaman atau penduduk Yaman yaitu namanya Yalamlam. Nah, inilah dulu ketika waktu jamaah Indonesia sebelum turunnya ini di kota Madinah, Yalamlam ini diperkirakan ketika waktu di atas pesawat itu ada yang namanya radar. Radar itu bisa membaca kita ini di atas kota mana. Nah, ketika sampai kota Yalamlam, maka dari pembimbing haji menginstruksikan untuk segera niat, yaitu haji maupun umroh. Jadi katakan lewat Arso. Arso ini jadi kota mikot ini. Jadi seumpama dari Makassar sudah mau landing, perhatian para penumpang untuk segera melaksanakan niat haji maupun umroh, dikarenakan kita sudah di atas kota Kirom. Contoh seperti itu. Pak RT kok riep-riep ngantuk, bareng lembur gak Pak RT? Alhamdulillah. Lembur apa itu? Jadi macam seperti itu. Seandainya contoh ini Kirom ini jadi kota mikot. Nah, Sentani ini katakan Mekah. Jadi sebelum masuk Sentani, sebelum masuk Jayapura, kita di atas pesawat lewat Kirom, karena
pesawat mau landing itu lewatnya pasti Kerom sini karena muter. Nah itu di atas Kerom kita itu sudah dikasih petunjuk oleh pilot untuk segera melaksanakan niat. Nah itu kayak macam seperti itu. Akan tetapi sekarang dari Madinah jadi bisa turun dulu di bandara, terus masuk hotel, ganti pakaian ihram, terus melakukan perjalanan, nanti sampai kota Dzul Hulaifah maka niat tadi nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhulillahi ta'ala. Seperti itu. Itu ceritanya yang berangkat kemarin. Saya juga belum berangkat. Kita meyakinkan jenenge multazam. Multazam kan sudah duluan di sana. Cuma uangnya yang burung. Jadi itu tadi kota-kota yang mana ditentukan oleh Rasulullah ketika mau memasuki kota Mekah untuk niat dari mikot. Itu yang pertama. Yang kedua waramyul jimar, yaitu balang jumroh, melempar batu jumroh. Kok balang nggak tangguh bapak. Melempar batu jumroh as-salasi, yaitu 3 kali. Nah, melempar batu jumroh ini kapan waktunya? Yaitu fi ayyamit tasyrik. Nih teman-teman dari Doyo, hari tasyrik itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Yang kompak gitu loh, kok kayak nggak meyakinkan. Iya ditanya ini teman-teman dari Doyo, kok enggak dari Blanak. Oh ini hari tasyrik ialah tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah. Itu bro. Biar tahu lah, di hari itulah juga diharamkan untuk puasa. Jadi ketika kita habis Idul Adha, kalau Idul Adha tanggal berapa hijriahnya? Bener itu? Bener? Yakin? Yakin enggak? Iya tanggal 10. Biar ngantuknya hilang. Tanggal 10 itu Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah itulah dinamakan hari tasyrik, yang mana di situ diharamkan untuk puasa dan masih disunahkan ketika yaitu motong hewan kurban. Nah, pada hari tasyrik itulah waktunya untuk melempar jumroh, melempar batu, yang mana di situ ada tempatnya kayak macam sumur. Sekarang sudah enak. Kalau dulu itu cuma sumur saja, kasih masuk ke dalam. Kalau sekarang sumur itu sudah dikasih tembok, dikasih pele gitu. Jadi cukup lempar temboknya saja, nanti otomatis akan masuk ke sumurnya. Nah itu namanya melempar batu jumroh. Yang terakhir ialah yaitu perkara yang wajib ketika dilaksanakan waktu haji selain rukun. Yang terakhir ialah wal halqu, dan potong rambut. Karena ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan potong rambut ini termasuk rukun. Ada juga tidak termasuk rukun tapi tetap wajib. Pada intinya sama-sama wajibnya yang mana harus dilaksanakan.
Lah haji sendiri itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya sekian banyak penduduk bumi yang melaksanakan haji itu jutaan orang, akan tetapi yang diterima oleh Allah la'ala shawab kalau nggak salah itu sekitar 600.000 orang, padahal yang berangkat jutaan. Maksudnya apa? Yaitu haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak salah coba nanti kami carikan lagi. Itu sekilas saya pernah membaca itu cuma 600.000 yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain haji mabrur. Jadi sampai di situ malaikat dengan Rasulullah itu bertanya, jikalau seluruh muka bumi ini yang berangkat haji ini yang diterima nggak sampai 600.000, terus siapa yang menambahi, dalam arti genepi? Maka dijawab bahwasanya ketika manusia ini nanti nggak sampai 600.000 yang diterima oleh Allah, maka malaikatlah yang nanti akan menjadi tambahannya. Jadi jangan dikira malaikat nggak haji, malaikat itu juga haji. Malaikat juga haji di dalam keterangan kitabnya itu. Lah balasan bagi orang yang haji yang diterima oleh Allah, al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak akan ada balasannya di sisi Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berangkat haji itu ya kalau sahnya sah, kayak contoh kita sholat sah enggak? Kalau memang memenuhi syarat dan rukun maka sholat kita sah, akan tetapi diterima dan tidaknya itu adalah hak prioritas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan haji. Hajinya kalau memang memenuhi rukun, memenuhi syarat, maka sah. Tapi diterima dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang haji kecuali haji yang mabrur, bukan haji sembarang haji, bukan. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu haji mabur. Tahu mabur nggak, Le? Tahu. Nah, wong Jawa mesti tahu. Haji terbang. Ini enggak maksud untuk membicarakan yang lain, enggak. Haji mabur, bukan mabrur. Karena yang mabrur ini terbatas yang diterima oleh Allah. Seperti itu. Tapi ya pulang dari saya tetap diundang haji. Gitu. Haji Wandi yang jawab ternyata. Nah, ini tadi perkara yang wajib selain dari rukun. Terus nama-nama dari Makkah, yaitu ini yang dijelaskan ada 16. Yang pertama adalah ahaduha Makkatun. Yang pertama yaitu Makkah. Makkah sendiri. Ini kalau zaman ngaji itu harus dicatat. Karena ilmu itu akan cepat hilang. Bahkan gampangnya hilangnya ilmu itu melebihi onta yang tidak ditali. Ketika onta atau sapi kita taruh saja, itu gampang hilang enggak? Gampang. Lebih mudah hilang lagi ketika ilmu itu tidak dicatat. Nah, makanya kalau kita ngaji, kita taklim, kita kajian itu
Kalau dapat ilmu itu dicatat, mumpung masih muda. Kalau kayak mbah-mbah ini mikir buta, mikir cicilan bank itu semumet pikirannya itu. Makanya kalau masih tahap belajar itu usahakan setiap kita mendapatkan ilmu itu dicatat. Jangan blongo dong. Nanti selesai apa tadi? Lupa. Nah, yang pertama ialah Makkah. Seperti kita dengar biasa. Yang kedua adalah Bakkah. Ini nama lain dari Makkah. Yang kedua adalah Bakkah. Bibakkata. Maka di dalam Al-Quran ada namanya Bibakkah, yaitu yang dimaksud adalah kota Mekah. Yang ketiga adalah Ummul Qura. Jadi di samping Makkah, Bakkah, juga Makkah ini dinamakan Ummul Qura. Yang keempat ialah Baladul Amin, yaitu kota yang mana sudah dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat, Baladul Amin. Yang kelima ialah Ruhmi, nama lain dari kota Mekah. Bidhamir ra wa iskanul ha, yaitu Ruhmi. Li'annan nas yatarahamuna fiha. Kenapa bisa dikatakan Ruhmi, dikatakan kasih sayang? Dikarenakan sesungguhnya manusia di dalam kota Mekah tersebut itu saling menyayangi, saling mengasihi. Wa yatawada'una, dan mereka itu saling berdoa. Nah itu maka dinamakan Ruhmi. Yang keenam adalah silah. Silah alal kasri, yaitu silah. Yang ketujuh adalah basah. Enggak basah mandi itu enggak. Ba alif sinta, basah. Ada juga yang bilang busa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Waqiah ayat keempat, yaitu wabussatil jibalu, yaitu dinamakan busa. Enggak busa, bukan busat. Yang kedelapan adalah an-nasah. An-nasah yang kedelapan. At-tasi an-nasasa yang ke-9. Yang ke-10 adalah hatimah. Hatimah. Wa banahuma wal hatimah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Itu yang ada syair itu. Yang ke-11 adalah ar-ra'su, kepala. Jadi ada sebuah keterangan bahwasanya pusarnya bumi atau pusatnya bumi, kepalanya bumi itu adalah kota Mekah. Makanya dinamakan ar-ra'su juga. Karoksil insan, sebagaimana kepalanya manusia. As-sani asyar, yang ke-12 adalah Kusa. Kusa bidomil kaf wa fathul muslisah, yaitu dengan membaca dhammah kafnya dan membaca fathah sa-nya. Yang nomor 13 ialah al-arsyu, yaitu aras. Mekah juga dinamakan aras. Jadi kalau ada namanya Haji Aras, berarti Haji Mekah. Haji Aras, Haji Mekah. Nanti tergantung Pak Wandi mau pulang dari haji mau diganti apa namanya nanti.
Haji Aras ya nyaingi samping rumahnya nanti. Ini ada juga yang nomor 14 Al-Qadis. Nah itu ganti itu saja nanti dinamakan Kudis. Haji Kudis. Al-Qadis bukan Kudis. Yang nomor 15 adalah Muqaddasah. Yang terakhir 16 ialah Al-Baladah. Itu tadi nama-nama lain dari kota suci Mekah. Semoga saja kita bisa mengambil berkah dan manfaatnya, dan kita faham rukun-rukun syarat dari haji agar supaya dalam kita nanti diberi kesempatan oleh Allah dalam beribadah haji maupun umroh agar bisa sempurna. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syukuran subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama anta Allah سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله على قدر ومقدار العظيم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقني فهما وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا طيبا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وجيراننا وجماعتنا وأهلنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة آخرة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك ونعوذ بالجبن والبخل ونعوذ بك من الغلبة وقهر الرجال يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الكافر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.